Baik, Kang. Mungkin mau nanya teknis juga ya, Kang. Kalau di Akang kayaknya lengkap, Kang, ininya apa si tabel dari chartnya. Saya mah kalau saya buka tuh hanya candlenya aja, Kang. Itu Oh iya, klik yang makasih Kang. Jadi saya berikan lagi nih contohnya. Ini sebenarnya indikator ya Kang ya. Jadi kita bisa buat sendiri, kita buat sendiri. Asumsinya katakanlah kita hapus dulu indikator semua. Nah, polos kan? Nah, bagaimana kita hanya butuh misalnya tadi ya saya menggunakan moving average. Ya, saya tinggal ini ya, teman-teman. Kelihatan kan? Ada indikator. Kemudian misalnya teknikalnya mau pakai apa? Ini bebas ya. Mau ini ada volume, ini volume nih. Kemudian misalnya kalau saya kan biasa menggunakan moving average ya. Nah ini moving average eksponensial kalau saya. Nah ini ada muncul. Nah, jadi tinggal diklik indicators, kemudian pilih misalnya yang sesuai dengan teman-teman. Kalau saya ini pilihnya simple exponential moving average. Maka di situ misalnya saya butuh yang berapa nih? 30 hari. Nah, ini tinggal klik 30. Seperti itu ya. Maka seperti ini nih muncul. Ini yang biru. Kemudian kenapa saya pakai 3? Ada rumusnya dan teorinya. Ada sebuah penelitian ya di satu jurnal. Karena ini akademisi kan. Kalau menggunakan 3 moving average itu jauh lebih persisten hasilnya. Katakanlah seperti itu. Apa yang saya gunakan? 30, 100, 200. Maka kita kalau mudahnya ini yang sudah jadi tinggal duplicate karena bisa nih. Nah, copy. Ya. Kemudian paste. Nah, jadi ada 2. Nah, yang kedua ini kita ganti, jangan 30 tapi 100. Nah, ini kan muncul. Warnanya kita ganti. Misalnya ini warnanya hijau. Bebas kok. Kalau ini mah sudah masalah selera ya. Teman-teman tidak perlu sama satu sama lain. Nah ini kan yang 100. Satu lagi yang 200. Tinggal kopas aja yang ini nih. Copy, paste gitu. Nah kemudian misalnya copy, kemudian paste. Nah ternyata yang saya juga dibatasi sekarang ya. Karena pakai basic. Nggak bisa kan. Seperti itu ya. Jadi saya belum upgrade dulu nih ininya trading view-nya. Kalau yang dulu kan buatan yang dulu ya, jadi masih bisa. Nah sekarang yang tadi ya, Donchian Channel, tinggal ditambah aja indikator. Donchian, nah ada Donchian Channel. Gak bisa ya, karena harus bayar dulu. Harus bayar dulu. Harus dihapus satu lah ini ya, saya hapus dulu ya. Nah ini, jadi bisa ditambah, bisa dihapus. Misalnya yang ini Donchian Channel, tadi karena sudah ada, kita pakai aja yang ini. Nah, udah bisa sekarang. Itu muncul. Ada terowongan kan? Terowongan. Kita stylenya misalnya ininya dihilangkan ya. Supaya enggak ini juga warnanya misalnya kuning, yang bawahnya warnanya merah misalnya. Backgroundnya ada warna gitu. Nah, seperti ini. Ini warna merah harusnya. Misalnya warna. Nah, ini ya bisa. Jadi dari polos bisa ditambah-tambah tergantung kebutuhan kita. Kalau mau coret-coret pakai ini, misalnya oh dari sini ini masih trend. Gitu. Nah, gitu kan. Sekarang baru tembus berarti uptrend. Kalau downtrend, garis downtrend ketembus, berarti seperti ini ya. Downtrend itu hubungkan minimal 2 atau 3 candle, 3 lilin, 1, 2, 3. Nah, itu berarti downtrend. Nah, ketika hari ini apa nih? Tanggal berapa nih? Senin ya. Hari Senin itu tembus downtrendnya, dia uptrend mulai naik. Gitu. Dia uptrend mulai naik. Berarti bisa beli di sini sebenarnya. Nah, sekarang naik lagi nih. Berapa nih? 730. Ya, barusan 730. Ini udah uptrend nih, karena sudah tembus yang kemarinnya susah ditembus. Seperti itu, Kang.
Baik, Kang. Baik, Bang Apsi, terima kasih mungkin atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh mungkin raise hand ataupun langsung mengaktifkan mikrofonnya, ataupun juga bisa bertanya di kolom chat. Apakah ada teman-teman? Silakan. Mungkin izin bertanya lagi ya, Kang. Saya agak masih kepikiran juga mungkin ya, Kang. Tadi kan dari pembahasan bahwa ada juga hanya kemungkinan-kemungkinan aja gitu di candle ini yang telah dijelaskan oleh Mang Amsi. Tapi kita bahas itu beberapa minggu ke belakang itu kan tentang saham syariah gitu ya, Kang. Dan bisa dibilang kalau adanya kemungkinan-kemungkinan berarti kan bisa dibilang ini mungkin tidak berkaitan dengan materi ya, Kang, tapi saya hanya kepikiran aja terkait kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kan dalam agama Islam tuh ada yang dilarang dalam perdagangan tuh goror ya, Kang, ataupun ketidakpastian gitu. Nah, apakah saham ini tuh ada sifat gorornya ataupun ketidakpastian atau bagaimana ya, Kang? Soalnya saya masih bingung juga gitu terkait saham yang biasa ataupun saham syariah ini, Kang. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Jadi begini, gharar itu ketidakpastian yang memang apa namanya ada gharar yasir, ada gharar yang ringan, ada gharar yang berat. Nah, kalau yang gharar yang berat misalnya gini, Kang Alvin mau ngejual ikan di laut, itu nggak boleh, karena nggak bisa dihitung. Atau mau jual rumput di lapang stadion gitu, itu nggak bisa dihitung, itu gharar. Tapi kalau di saham, gharar itu ketika kita tidak tahu apa yang dibeli. Kalau masalah harga, tidak ada yang pernah tahu harga itu besok naik atau tidak. Nah, ini ada kaidah, ada ayat Qur'annya, "Wama tadri nafsun maza taksibu ghoda." Surah Luqman ayat 34 kalau tidak salah. Tidak ada seorang pun yang tahu besok itu akan untung atau rugi. Harganya naik, kalau dalam konteks bisnis ya, besok itu akan ada yang beli atau tidak. Nah, itu kan nggak jelas, nggak pasti gitu. Gak pasti. Maka ketidakpastian di dalam bisnis itu ada yang disebut dengan uncertainty nature uncertainty contract, kan ada akad yang memang tidak bisa kita tentukan di awal. Contohnya mudharabah juga kan nggak bisa kita tentukan keuntungannya berapa per bulan gitu. Tapi yang bisa kita tentukan itu nisbahnya aja. Bagi hasilnya nanti 45-55, 60-40, nah seperti itu. Dan juga ada kaidah al-kharaj bid-doman. Al-kharaj bid-doman itu ada hadisnya riwayat Ahmad, Nasai, dan hadisnya hadis Hasan, jadi derajatnya baik gitu. Itu artinya adalah hasil keuntungan itu ada risiko. Hasil keuntungan itu adalah risiko yang mau dia tanggung. Artinya, kalau kita ingin untung, pasti ada risikonya. Nah, ketika ada kaidah al-kharaj bid-doman, itu berarti berdagang saham atau membeli saham itu bukan spekulasi. Selama, nah ini ada pengecualiannya. Selama, pertama kita tahu bahwa sahamnya saham syariah. Yang kedua, kita melaksanakan mekanisme transaksinya sesuai dengan kaidah syariah. Tidak menggunakan utang berbasis bunga. Misalnya kita kan kalau di sekuritas atau nasabah broker punya fasilitas bisa minjem sampai 3 kali lipat. Nah, kita tidak tidak perlu mengambil margin itu. Kenapa? Karena itu nggak boleh ada basis bunganya. Kita gunakan aja kas yang ada, itu boleh. Kemudian saham yang dibelinya memang efek syariah. Misalnya bukan Bank BRI, bukan Bank BCA, bukan multi bintang, bir bintang. Nah, seperti itu. Selama misalnya dua hal ini dipenuhi, pertama objek transaksinya adalah efek syariah, dan yang kedua mekanismenya sesuai syariah, itu dibolehkan. Dan tidak masuk ke spekulasi, karena kita tidak membeli kucing dalam karung, kita tidak asal-asalan beli. Jadi kalau Kang Alvin beli saham BRIS, dan tahu bahwa kode saham BRIS itu adalah Bank Syariah Indonesia, pendapatannya sekian, labanya sekian, harganya sekarang di sekian, itu sudah tidak ada goror lagi kalau menurut saya. Kenapa? Karena sudah menghilangkan ketidaktahuan. Adapun mekanisme pasar, harganya turun naik, jangankan di pasar saham. Ada yang bisa nebak harga cabai besok berapa?
Ada yang bisa nebak harga tomat besok akan jatuh atau naik, kita tidak pernah tahu. Karena itulah ada yang disebut dengan al-kharaj bid-dhaman, ya. Untung itu muncul karena kita mau mengambil risiko. Ada juga al-ghurmu bir-ghurmi, kan seperti itu ya. Selalu ada ketidakpastian yang tidak bisa kita handle. Yang bisa, makanya money management itu salah satu ilmu juga untuk menghandle atau meminimalisir ketidakpastian itu, karena kita katakanlah sudah membatasi kerugian kita sendiri. Jadi kalau saya sih simpelnya, selama ada payung fatwa, kemudian di situ dijelaskan mekanisme transaksinya seperti apa, saya kira itu bukan spekulasi. Karena yang disebutnya spekulasi itu kalau kita, Mang beli saham ini nih ABCD, sama apa ya? Pokoknya beli aja, nah itu spekulasi. Bahkan saham yang sama itu bisa berhukum berbeda. Ketika Kak Alvin beli saham BRIS dengan mengetahui tadi ya, fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana, itu nggak spekulatif. Tapi ketika misalnya saya beli saham BRIS, nggak tahu BRIS itu apa, yang penting beli aja. Kita hanya beli angka, bukan beli perusahaan. Jadi itu yang membedakan. Pada akhirnya kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Fa'inna malikul imri'in manawa. Jadi segala sesuatu itu berpulang ke niat, dan segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Kalau niat meskipun sahamnya syariah BRIS tapi pakai utang riba, belinya pakai utang yang berbasis bunga, tetap aja nggak boleh. Meskipun sekarang utang nggak pakai utang, uang kas yang kita miliki nggak pakai bunga, tapi belinya saham bank konvensional, tetap nggak boleh. Jadi harus tetap dua ini kumulatif, berkaitan satu sama lain. Objeknya harus efek syariah, mekanismenya harus juga syariah. Adapun yang di luar kita, pasar, gejolak, itu kan di luar kapasitas kita. Kita nggak bisa mengatur negara harus garis sih, nggak bisa. Itu mekanisme yang tidak bisa kita handle. Itu ya tidak bisa kita. Oke, baik Kang. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin boleh ke teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silakan. Bisa di kolom chat ataupun langsung mengaktifkan mikrofonnya. Siap, Kang. Soalnya ini materinya sangat menarik ya, teman-teman. Bisa dibilang kita juga udah belajar terkait manajemen risiko, mungkin bisa diterapkan juga dalam mempraktekkan jika tertarik ataupun berminat dalam ranah penanaman saham. Boleh mungkin jika ada yang ingin bertanya, teman-teman. Sepertinya teman-teman saya mungkin lagi masih menyerap mungkin ya Kang terkait Siap, tadi santai, materi Kang. ataupun jawaban-jawaban tadi yang akan telah sampaikan kepada teman-teman. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja kelas hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, Mang Amsi mungkin izin meminta PPT dari minggu yang lalu, Kang. Siap. Apakah jadi Boleh. biar teman-teman kami ataupun saya pribadi bisa memahami secara lebih dalam lagi gitu terkait saham syariah ini seperti apa, ataupun nanti teknis ataupun praktek ketika berminat akan langsung diimplementasikan gitu, Kang. Siap. Yang dari 2 minggu atau 3 minggu kemarin, Kang? Mungkin bisa dari awal, Kang. Apakah boleh, Kang? Oke, siap. Nanti nih saya kirim dua dulu ya. Yang pertama tuh ada masuk nggak? Masih Belum, loading, Kang. ya? Nah, ini yang kedua. Masih sending. Oh, Sebentar, saya ini dulu. Yang ketiga yang ini ya. Nah, udah satu ya, udah masuk. kalau di saya nggak muncul, Kang. Di chat, Mungkin di chat. Ada nggak? dari teman-teman yang lain apakah
ada yang udah muncul teman-teman? Atau Biasanya kalau di chat biasanya kalau di HP itu gak masuk, Mang. oh ya gini, nanti saya minta nomor Kang Afin. Oh, boleh, Mang. Nanti saya share di WA bisa kan? Oh, boleh, Mang. Oke. Jadi nanti WA saya ini ya. Sebentar. Ini alamatnya. Oh ya, ini kan nggak pakai ini semua ya, pakai laptop ya. Ya, Mang, kebetulan saya juga pakai HP. Kalau di chat tapi ada, kalau saya nulis. Kalau nulis bisa, Mang, muncul. Nah ini ada nggak? Ada, Mang. Nah itu WA saya. Oh, baik, Mang. Kalau ini boleh juga DM ke Instagram kan udah pada tahu ya. Instagram.com/mang.amsi. Nah itu. Nanti saya bisa kirim lewat situ juga. Kalau ini. Oh, baik, Mang. Oke. Mungkin kita akhiri saja ya, Mang. Terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Mang Amsi terkait risiko investasi dan juga money management yang memberi insight yang baru lagi buat kami khususnya di prodi akuntansi sangat baru karena kami tidak bisa dibilang materi saham investasi saham itu tidak sedalam yang telah Mang sampaikan. Maka dari itu terima kasih banyak kami mengucapkan, mungkin saya juga mewakili dari Ibu Elis Siap. yang tidak bisa hadir pada kelas hari ini, mengucapkan terima kasih banyak telah berkenan menyampaikan materi saham syariah dari kesibukannya Mang Amsi sendiri. Mungkin sekian dan maaf juga kalau ada salah-salah kata saya pada Mang Amsi ataupun pada teman-teman. Semoga kelas hari ini bisa menjadi menambah ilmu bagi kita semua dan juga manfaat untuk Mang Amsi sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.